Saudara-saudara, selamat datang. Berikut ini adalah ringkasan berita menarik dari laman okezone.com yang kami sajikan untuk Anda. Kami menyajikan beberapa informasi penting yang terjadi di sekitar kita, dan berikut adalah ringkasan sebagian dari berita tersebut. Prabowo teken Perpres, Kepala Daerah dilantik 20 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres nomor 13 tahun 2025 yang mengatur pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada 20 Februari 2025. Aturan ini berlaku bagi daerah tanpa sengketa, serta yang sengketanya tidak berlanjut di Mahkamah Konstitusi, dengan putusan pada 4-5 Februari 2025. Profil 3 Komjen Baru Polri. Polri melantik 3 perwira tinggi berpangkat Komjen dalam upacara yang dipimpin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 14 Februari 2025. 1. Komjen Imam Sugianto, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, pernah menjabat Kapolda Kaltim dan Jatim, serta ex-ajudan Presiden SBY. 2. Komjen Yan Sultra Indrajaya, Inspektur Jenderal Kemenimipas, berpengalaman di bidang reserse, pernah menjabat Kapolda Sultra dan Babel. 3. Komjen I Ketut Suwardana, Deputi BP2MI, berpengalaman di bidang SDM, sebelumnya Wakapolda Bali. Bendum Demokrat Renvil Antonio tewas kecelakaan. Bendahara Umum Partai Demokrat, Renvil Antonio, tewas dalam kecelakaan di jalur Pantura, Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur, pada 14 Februari 2025. Harley Davidson yang dikendarainya menabrak mobil pikap yang berbelok tiba-tiba. Akibat benturan keras, Renvil terpental sejauh 200 meter. Polisi telah mengamankan sopir pikap untuk penyelidikan lebih lanjut. Rekam jejak Kapten Dali Darul Kutni, perisai hidup Prabowo. Kapten INEF Dali Darul Kutni menjadi sorotan setelah ditegur Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya pada 14 Februari 2025. Saat Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Kapten Dali tiba-tiba memayungi Prabowo dari belakang untuk melindunginya dari hujan. Mayor Teddy kemudian memberikan isyarat teguran kepadanya. Pelunasan biaya haji 2025 dibuka hari ini. Kementerian Agama, Kemenag, membuka pelunasan biaya haji 2025 bagi jemaah reguler pada 14 Februari 2025. Jemaah telah membayar setoran awal 25 juta dan sebagian besar menerima nilai manfaat sekitar 2 juta melalui virtual account. Pelunasan dapat dilakukan hingga 14 Maret 2025. Keputusan Presiden tentang biaya haji telah terbit pada 12 Februari 2025. Sumber dana gratifikasi 915 miliar rupiah ke Zarof Richard dipertanyakan. Zarof Richard, mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, didakwa menerima gratifikasi senilai 915 miliar rupiah dan 51 kilogram emas. Namun, asal-usul uang tersebut tidak diungkap dalam persidangan, menimbulkan sorotan. Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia, menilai penegak hukum perlu mengungkap sumber dana agar tidak menimbulkan dugaan penutupan fakta. Ia mendesak Komisi Kejaksaan untuk bertindak, serta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus dan reposisi petinggi Kejaksaan Agung. Gempa M5,0 guncang Muara Binuangaon, Banten, tidak berpotensi tsunami. Gempa berkekuatan M5,0 mengguncang Muara Binuangaon, Banten pada Jumat 14 Februari 2025, pukul 19.18 WIB. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada 97 km barat daya Muara Binuangaon pada kedalaman 10 km. BMKG mengingatkan bahwa informasi ini masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan pengolahan data lebih lanjut. Prabowo kumpulkan kepala daerah terpilih dari Kimplas, Dasko, tak beri arahan soal efisiensi. Pada Jumat, 14 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pimpinan partai, anggota legislatif, dan kepala daerah terpilih dari Kimplas di Hambalang, Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tidak memberikan arahan terkait kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan bahwa acara tersebut hanya untuk silaturahmi antar insan Kimplas. Prabowo mengucapkan terima kasih atas perjuangan dan kerjasama selama 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Mengenai efisiensi anggaran, Dasko menjelaskan bahwa meski ada efisiensi anggaran, hal ini tidak akan mengurangi hak-hak pelayanan publik. Berita selengkapnya baca di okezone.com. Polri segera panggil Ketua PN Jakut soal pelaporan kasus Rasman. Bareskrim Polri akan segera memanggil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PN Jakut, Ibrahim Palino, terkait laporan dalam kasus kerusuhan yang melibatkan Rasman Arif Nasution di persidangan. Laporan diterima pada Kamis, 13 Februari 2025, setelah masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, pada Selasa, 11 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, menyatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pelapor dan saksi untuk dimintai keterangan. Berita selengkapnya baca di okezone.com. Natalius Pigai, anggaran dipangkas, 34%, pelayanan tetap optimal. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa meskipun anggaran kementeriannya dipangkas sebesar 34%, pelayanan publik tidak akan terganggu. Pemangkasan anggaran yang mencapai 60,5 miliar rupiah dari total 174,3 miliar rupiah tersebut tetap memastikan semua program berjalan dengan baik. Pigai memastikan efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat. Berita selengkapnya baca di okezone.com. Polri ungkap 2 modus berbeda di kasus pagar laut Tangerang dan Bekasi. Polri mengungkap 2 modus berbeda terkait kasus pagar laut di Desa Kohot, Tangerang dan Desa Segarajaya, Bekasi. Pada kasus Kohot, pemalsuan dokumen terjadi saat penerbitan sertifikat. Sementara di Bekasi, pemalsuan terjadi setelah sertifikat asli diterbitkan dengan mengubah data pemegang hak, lokasi, dan luasan objek. Juhandani Raharjopuro dari Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa 93 sertifikat hak milik SHM dipalsukan dalam kasus di Bekasi yang masih dalam penyelidikan. Berita selengkapnya baca di okezone.com. Kebakaran di Jaksel, 33 pintu kos-kosan ludes dilalap api. Kebakaran terjadi di kawasan Jalan Poncol Jaya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Jumat, 14 Februari 2025, menghanguskan 33 pintu kos-kosan dan 1 rumah tinggal. 2 kepala keluarga dengan 40 jiwa mengungsi akibat kejadian tersebut. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, dengan kerugian diperkirakan mencapai 980 juta rupiah. Kebakaran berhasil dipadamkan oleh 19 unit petugas Gulkarmat Jakarta dan petugas gabungan. Bantuan logistik juga disalurkan kepada warga terdampak. Berita selengkapnya baca di okezone.com. Kemlu, 30 WNI pekerja online scammer di Filipina ditangkap. Kementerian Luar Negeri, Kemlu, melaporkan bahwa 30 warga negara Indonesia, WNI, yang bekerja sebagai online scammer di Filipina, ditangkap oleh otoritas Filipina melalui Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC. Penangkapan dilakukan di Kanlaon Tower, Pasay, Metro Manila, yang merupakan tempat tinggal para pekerja di perusahaan Philippine Offshore Gaming Operator, POGO. Dari 30 WNI yang ditangkap, 8 perempuan dan 22 laki-laki, sementara paspor mereka belum ditemukan. Saat ini, para WNI ditampung di fasilitas detensi PAOCC dan sedang diproses untuk pemulangan. Berita selengkapnya baca di okezone.com. Pra-peradilan Hasto ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak sepenuhnya pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Dengan penolakan ini, status tersangka Hasto dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai permintaan KPK. Permohonan pra-peradilan diajukan pada 10 Januari 2025. Berita selengkapnya baca di okezone.com. Inilah sebagian berita menarik yang ditampilkan pada laman Okezone News. Untuk berita lainnya, silakan baca selengkapnya di okezone.com. Anda berada
di taman bunga yang indah. Anda berada di taman bunga yang indah.